Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Generalun, jumpa lagi bersama saya, Mas Rizal, jurnalis harian Islami Indonesia, dalam program podcast edisi Selasa 6 April 2021. Generalun, selama 30 menit ke depan kita akan mengulas mengenai pentingnya persiapan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Seperti kita ketahui, Generalun, bahwasanya Ramadan ini tinggal menghitung hari, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan yang agung, di mana pada bulan ini kita semua umat Islam dituntut untuk melakukan puasa selama 30 hari ataupun sebulan penuh. Namun sebelum kita memasuki kepada mengikuti puasa wajib ini, apa saja pentingnya yang harus kita persiapkan, apakah baik dari segi fisik, mental maupun harta. Penting tidak kita mempersiapkan segala hal ini sebelum kita menyambut sebelum kita melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Baik, Generalun, bersama saya sudah hadir narasumber, yaitu Ustadz Muhammad Nasril LC-MA. Beliau adalah penghulu muda pada KUA Kuta Malaka di Aceh Besar. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, selama pandemi ini mungkin agak banyak kegiatan-kegiatan yang agak menurun ya, gitu ya. Tapi walaupun demikian ya, kita tetap optimis bahwasanya wabah ini akan segera berakhir. Baik, Generalun, memang kita saat ini kondisi COVID di negara kita agak melandai, makanya kita tetap menjaga jarak. Ini walaupun kita tidak memakai masker, namun kita tetap menjaga jarak ini. Baik, Ustadz, kita akan berbincang selama 30 menit mengenai apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan puasa ini. Mungkin ada sedikit gambaran dari Ustadz, sehingga bulan puasa ini bisa kita lalui dengan maksimal nantinya. Silakan Ustadz. Baik. Yang pertama sekali, terima kasih Saudara Mas Rizal. Ini tidak terasa, insya Allah sebentar lagi atau lebih kurang sekitar 7 hari lagi kita akan mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan 1442 Hijriah. Nah, tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya. Artinya kita masih tetap di tengah pandemi. Akan tetapi kedatangan bulan yang istimewa ini, bulan yang agung ini juga harus tetap istimewa dalam kita sambut. Kita menyambutnya harus tetap dengan persiapan matang dan perencanaan yang bagus dan baik. Karena kalau kita mau menggapai hasil yang baik, tentu harus dimulai dengan persiapan-persiapan yang baik juga. Nah, menurut perkiraan data Falakiyah, 1 Ramadan jatuh pada 13 April. Akan tetapi kepastiannya kita tetap menunggu keputusan pemerintah. Ini biar menghilangkan perbedaan. Tidak itu kita tetap menunggu keputusan pemerintah. Namun sebelum Ramadan ini tiba, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama sekali, sebelum kita masuk kepada topiknya, saya mau coba menyapa saudara-saudara saya, khususnya Generalun ya, khususnya kaum milenial ini. Apakah kita sudah siap untuk bertemu dengan Ramadan kali ini? Kalau memang jawaban kita belum, ayo kita persiapkan. Kalau memang sudah siap, bismillah, tempuhlah langkah-langkah untuk bertemu dengan Ramadan. Karena bertemu dan tidaknya kita dengan Ramadan ini masih misteri. Maka para sahabat, para salafus salih menjelang datangnya Ramadan ini berdoa bukan pada bulan Sya'ban saja, bukan pada bulan Rajab saja. 6 bulan yang lalu mereka berdoa semoga Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, betapa agungnya,
betapa siapnya, betapa sigapnya para salafus saleh, para sahabat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita juga demikian. Maka yang pertama sekali yang perlu kita persiapkan adalah berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Banyak di kalangan kita, di antara kita masih bersama di tahun lalu. Sama-sama buka puasa tahun lalu. Sama-sama bertemu tahun lalu. Tapi tahun ini, hari ini belum tentu. Begitu juga kita yang masih ada hari ini juga belum tentu bertemu Ramadan yang akan tiba 7 atau 6 hari lagi. Maka sahabat saudara Lumandung, persiapan yang paling pertama adalah berdoalah kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Doanya seperti doa para sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, Syekh Abu Bakar menyampaikan dalam kitab Ma'arif bahwasanya bulan Rajab ini bulan kita menanam. Sudah lewat. Ini sudah lewat. Kemudian bulan Sya'ban kita saqiyu, ya, kita bulan untuk menyiram apa yang telah kita tanam. Sedangkan bulan Ramadan nanti kita tinggal memetik hasilnya. Akan tetapi bagaimana mungkin kita memetik kalau kita tidak menanam? Apakah sudah terlambat? Belum. Saudaraku, saudara Lumandung yang telah mengikuti kajian ini, mari kita persiapkan diri. Sebelum bertemu Ramadan, kita persiapkan dengan persiapan yang matang. Setelah berdoa, kita memiliki rasa gembira dengan bertemunya nanti insya Allah dengan bulan Ramadan. Ya, jangan sedih, bertemu Ramadan harus bergembira. Kenapa? Maka sangat rugi orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mampu ataupun tidak dapat menikmati fadilah, keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Ia melewatinya seperti hari-hari biasa. Hari ini, besok, ya sudah. Dia tanpa yang menyelami keberkahan yang terdapat pada bulan Ramadan. Nah, kemudian persiapan yang selanjutnya adalah bersihkan hati dari segala penyakit. Ini dulu. Agar ketaatan mudah kita lakukan, agar pekerjaan baik mudah kita laksanakan, hilangkan dulu penyakit-penyakit hati. Seperti, nah ini yang sering terjadi. Kalau sudah duduk, ya, sudah mulai buka lapak, yang pertama riba, menceritakan kejelekan saudara kita. Ini kita bersihkan, ya, aib orang lain. Kemudian yang kedua, juga namimah, berdusta, bohong, dan seterusnya. Ini kita hilangkan. Nah, saudara Lumandung, bersihkanlah hati. Setelah kita berdoa kepada Allah, bersihkan hati. Kemudian yang ketiga, mintalah ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Ya, kita bertobat kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah. Agar kenapa saat bertemu dengan Ramadan nanti hati kita ini sudah siap. Sudah bersih. Kalau hati kita sudah bersih, kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah yang terdapat di bulan Ramadan, kita akan mudah mengerjakan. Ya, jadi kita mohon ampun kepada Allah, kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah kita sakiti, yang paling penting lah minta maaf sama orang tua kita. Kemudian selanjutnya, ya, kemudian qiyamul lail, kemudian bersedekah, dan yang paling penting adalah silaturahim. Kita rajut kembali silaturahim, ya. Nah, saudara Lumandung, itu persiapan untuk diri kita dulu. Persiapan batiniah, sehingga kita tidak terpicu ingin datang Ramadan. Kalau saya gambarkan, kita mau kedatangan seorang tamu, atau kita mau membuat sebuah kanduri, perencanaannya matang, rapat keluarga, rapat kampung, semua. Sehingga saat kanduri ini berjalan, harapan kita sukses. Begitu juga dengan
tamu istimewa kita ini, Ramadan. Kalau kita tidak mempersiapkannya, maka terkejut badan, kaku. Kita hanya bisa melaluinya ala kadar saja. Kemudian juga persiapan yang paling penting adalah maliyah. Ya, maliyah di sini Rasulullah itu dermawan, dan lebih dermawan seperti dalam hadisnya adalah saat bulan Ramadan. Di sana kita bisa bersedekah, memberikan it'am, ya, memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa, dan kebajikan-kebajikan lain yang sifatnya maliyah dapat kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW memperbanyak ibadah maliyah ini di bulan Ramadan. Kenapa? Tadi kita sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan bulan mubarak, kata baginda Rasulullah SAW, syahrul mubarak. Di sana kita diwajibkan berpuasa. Di sana pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup, syaitan-syaitan diikat, dan pahala dilipat gandakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sisi fisik. Nah, ini saudara memandu kondisi kita hari ini, 2 tahun terakhir ini dihadapkan dengan musibah, yaitu virus yang mengharuskan kita jaga jarak. Artinya ibadah kita tidak maksimal. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan kali ini dan virus ini pergi, artinya hilang, dan kita bisa maksimal menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan ini sangat penting agar kita dapat menunaikan ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Baik Ustaz, menarik sekali tausiah atau kajian kita hari ini, karena kajian ini sangat penting kita anggap, karena beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Baik, Saudara Lun, itu tadi yang mungkin yang perlu kita aplikasikan dalam hidup kita. Apa saja persiapan-persiapan yang diantaranya tadi, perbanyaklah berdoa, semoga kita dipertemukan dengan bulan yang agung ini, bulan yang mulia. Kita harus bergembira gitu ya, harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Di sanalah pahala akan dilipat gandakan dan pintu-pintu dosa akan ditutup rapat. Mungkin kalaupun ada dosa, kita sendiri yang mengundang itu ya. Baik, Ustaz, mungkin apa makna dari puasa ini sesungguhnya yang perlu kita ketahui, ini seperti apa ini maknanya? Baiklah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya puasa itu adalah perisai. Maka jangan kotori puasa ini, tahanlah kamu dari perkataan yang kotor, tindakan yang istilahnya senonoh, pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghancurkan diri kita dan orang lain. Ini hakikat daripada puasa itu adalah kita menahan dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri kita dengan Allah. Kita menahan untuk mengerjakan maksiat. Ya. Itu pada hakikatnya seperti pengertian puasa itu sendiri menurut bahasa al-imsak, al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Ya, kalau puasa pengertiannya adalah menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Di sana ada ya alqai, ya, muntah dengan sengaja, jima, makan minum, ya. Artinya di sini kita diuji. Dengan puasa kita dapat merasakan, mengendalikan bagaimana diri kita ini terhadap perintah-perintah Allah, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Kita berpuasa menahan yang dibolehkan. Ya kan, makan hari-hari kita bisa makan. Hubungan suami istri ya boleh hari-hari. Tapi saat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan. Sebagai bentuk adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang sudah baligh, siapa saja yang masuk dalam seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, yang intinya kita akan bermuara menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa adalah jalan
ataupun sarana terbaik kita menuju kepada insan yang muttaqin. Hakiki ya. Muttaqin yang bertakwa yang hakiki. Makanya master of takwa, kita keluar dari masa Ramadan ini menjadi orang yang berpribadi baik, tidak lagi dalam kenyang, selalu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Makanya dampak ataupun hakikat puasa kepada sosial itu jauh lebih tinggi. Kita merasakan begini rupanya lapar ya. Begini saat yang boleh dilarang. Nah, karena kita menyahути perintah Allah, ya, kita memenuhi bahwasanya ini kewajiban, kita menyadari, maka kita melaksanakan puasa ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini di bulan puasa kita memperbaiki tingkat ibadah kita, Tingkat ibadah kita agar kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa.